Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati Dewi Agustina Laja. Saya akan membahas bagaimana sastra bukan sekadar kumpulan kata, tetapi sastra adalah sebuah senjata. Ya, senjata yang bisa menghidupkan perlawanan, yang dapat mencatat sejarah, dan tentunya dapat membakar kesadaran. Dunia ini dibangun oleh kata-kata. Dari prasasti yang diukir di batu hingga halaman buku yang kita baca hari ini. Setiap kalimat menyimpan jejak pemikiran, menyimpan jejak perlawanan dan harapan. Namun sastra bukan hanya sekadar untaian kata. Ia adalah cermin zaman, suara bagi yang tertindas, dan nyata api bagi perubahan. Maka pertanyaannya bukan lagi bisakah sastra mengubah dunia, melainkan sudahkah kita membaca dunia dengan mata yang terbuka? Ya, sepanjang sejarah kata-kata telah menjadi medan tempur, dari orasi revolusi hingga puisi perlawanan. Dari kisah para pemikir hingga jeritan mereka yang dibungkam. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi tirani selain pena yang menolak tunduk. Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis yang juga penulis dan aktivis, berpendapat bahwa manusia itu dilahirkan tanpa tujuan atau makna yang jelas. Hanya melalui pengalaman dan refleksi diri, manusia itu bisa menentukan makna hidupnya sendiri. Dalam pandangannya, kebebasan individu adalah hal yang paling fundamental, dan setiap manusia itu bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan ini dalam banyak hal terwujud melalui ekspresi, termasuk melalui kata-kata, di mana Sartre ini pernah berkata bahwa kata-kata adalah muatan yang dapat meledakkan kesadaran. Sejarah membuktikan bahwa sastra itu bukan hanya hiburan, tetapi senjata. Ya, senjata bagi mereka yang menolak ketidakadilan, memperjuangkan hak asasi, dan menolak dibungkam. Sastra itu tidak hanya membentuk imajinasi, tetapi juga membentuk perlawanan. Lihatlah bagaimana novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dan juga novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori bukan hanya sekadar bercerita, tapi juga menggugah kesadaran, mencatat perjuangan, dan tentunya menyatakan sumbu perlawanan. Dalam novel Bumi Manusia, di sana kita bertemu dengan tokoh Minke, seorang pemuda pribumi di bawah bayang kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20. Minke ini bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bangsanya, menentang diskriminasi, melawan ketidakadilan, dan tentunya menantang sistem yang menindasnya. Di tangan Pramudia, sastra itu menjadi lebih dari sekadar cerita. Ia menjadi amunisi bagi semangat perlawanan. Namun yang lebih ironis, ternyata Pramudia itu mengalami penindasan layaknya tokoh-tokohnya. Ia menulis di balik jeruji, merangkai kisah saat kebebasan telah direnggut darinya. Namun, kata-kata tak bisa dipenjara. Justru dari keterbatasan itulah lahirlah novel yang mengguncang kesadaran banyak orang, seperti yang ia tulis dalam novel Bumi Manusia. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kata-kata ini bukan hanya sekadar kutipan, tetapi panggilan untuk bertindak. Seperti halnya novel Bumi Manusia yang mengisahkan perlawanan di masa kolonial, novel Laut Bercerita pun membawa kita ke zaman yang lebih dekat, ke dalam gelapnya represi politik era Orde Baru. Novel ini adalah suara mereka yang dihilangkan, kisah mereka yang menolak tunduk pada kekuasaan yang membungkam, di mana kita di sini diajak untuk menyelami perjalanan laut dan kawan-kawannya para aktivis
untuk bisa memperjuangkan kebebasan berbicara, tetapi justru dipenjara, disiksa, dan juga menghilang tanpa jejak. Leila S. Chudori tidak hanya membangun sebuah cerita, tetapi juga membuka kembali luka-luka sejarah yang coba dihapus. Novel ini menjadi pengingat bahwa ada masa ketika suara itu harus dibayar dengan nyawa. Jika novel Bumi Manusia itu adalah jeritan perlawanan terhadap kolonialisme, maka novel Laut Bercerita ini adalah nyanyian bagi mereka yang ditelan oleh kekuasaan yang kejam. Dua novel ini, meski berasal dari zaman yang berbeda, memiliki satu benang merah. Kata-kata dapat membakar kesadaran, dapat membangun keberanian, dan menantang kekuasaan. Michel Foucault, filsuf Prancis yang menggagas teori tentang kekuasaan dan pengetahuan, beliau pernah berkata bahwa di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Dan sastra adalah salah satu bentuk perlawanan itu. Negara dapat membungkam saksi, tapi negara tidak bisa membungkam sastra. Kata-kata yang tertulis dalam novel menjadi monumen bagi mereka yang berjuang dan juga mereka yang dikorbankan demi keadilan. Dari novel Bumi Manusia hingga novel Laut Bercerita ini, dari kolonialisme hingga represi Orde Baru, semua menunjukkan satu hal, bahwa sastra bukan hanya sekadar cerita, tapi juga revolusi. Seperti yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Sekarang giliran kita. Mari kita membaca, mari kita berpikir, dan mari kita bertindak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari sebuah cerita.